Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang berikutnya di mata kuliah Manajemen Keuangan adalah tentang memahami kondisi keuangan perusahaan atau analisis keuangan. Di sini yang dimaksud dengan kondisi adalah keadaan. Jadi bisa dikatakan memahami keadaan keuangan perusahaan. Kemudian kondisi keuangan itu biasa dibagi oleh sebagian orang menjadi kondisi keuangan yang tidak sehat. Yang kedua, kondisi keuangan yang sehat. Adapun yang sehat, beberapa kriterianya adalah yang pertama, pendapatannya naik. Jadi dalam waktu ke waktu pendapatannya selalu meningkat. Yang kedua, profitabilitas juga meningkat. Artinya kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba itu meningkat dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu jumlah pengeluaran seimbang. Kenapa dikatakan seimbang? Karena biasanya apabila perusahaannya kondisi keuangannya bagus, pendapatannya naik, maka pasti pengeluarannya, biayanya juga akan meningkat. Apakah meningkatnya biaya adalah hal yang salah? Jawabannya adalah tidak. Karena pendapatan yang meningkat ditandai dengan meningkatnya juga biaya. Namun, pengeluaran biaya yang dikeluarkan jangan sampai sama. Justru yang bagus itu adalah yang kecil. Seperti contoh, jika pendapatan kita adalah 10, maka biaya yang harus kita keluarkan adalah 4. Tetapi ketika pendapatan kita menjadi 20, biaya kita jangan menjadi 8. 8 itu berarti sebenarnya tidak ada peningkatan. Tapi masih dikatakan atau dikategorikan bagus. Yang baik adalah bukan 8, melainkan misalkan 7. Nah, inilah yang dikatakan sebagai jumlah pengeluaran seimbang. Baru dikatakan kondisi keuangan suatu perusahaan itu baik. Yang keempat, yaitu tidak banyak hutang. Tidak banyak hutang atau kewajiban. Kenapa seperti itu? Karena percuma pendapatannya naik, profitabilitasnya meningkat, tetapi hutangnya banyak. Artinya, setiap kenaikan pendapatan yang dia dapatkan, kenaikan tersebut dibayarkan kepada hutang.
Seperti itu. Itu yang dikategorikan sebagai kondisi keuangan yang sehat. Adapun yang tidak sehat, maka sebaliknya dari kondisi keuangan perusahaan yang sehat. Kemudian di sini ada dalam kurung analisis keuangan. Ya, analisis keuangan ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur. Karena ini analisisnya keuangan, maka analisis ini adalah analisis yang digunakan untuk mengukur keuangan. Sebagaimana kita bahas di materi sebelumnya, yang dikatakan sebagai tugas utama dari seorang manajer keuangan adalah mendapatkan dana yang lebih besar dari yang kita sudah keluarkan di awal. Ada 3 kan waktu itu tugas utama dari manajemen keuangan. Berikutnya, analisis laporan keuangan. Yang namanya analisis, dia itu sebagai alat, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Namun, analisis keuangan ini pada dasarnya merupakan salah satu fungsi manajemen keuangan. Dimulai dari melakukan pencarian atau penghimpunan dana. Kemudian yang kedua, investasi. Ketiga, mendapatkan dananya lagi. Nah, pada tahap yang kedua lah, pada saat investasi, itu diperlukan yang namanya analisis laporan keuangan. Di sini dijelaskan apa gunanya analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan itu berguna sebagai cara untuk mengantisipasi keadaan di masa datang. Masa datang itu tidak bisa kita ketahui. Tetapi masa datang itu kita bisa prediksi. Makanya di sini kita dengan analisis laporan keuangan itu mengantisipasi. Jadi mengantisipasi itu dimulai dari identifikasi masalah. Jadi setelah kita melakukan analisis, apa nih masalah kita? Itu dalam hal antisipasi. Kemudian setelah kita tahu masalahnya apa, baru kita atasi. Kemudian berikutnya adalah kita membuat rencana. Rencana agar kinerja keuangan kita selalu dalam kinerja yang bagus. Rencana yang kita buat adalah rencana yang lebih efektif dan efisien. Seperti contoh, kita di biaya terdapat biaya bahan baku. Bahan baku kita itu selalu naik, maka kemudian kita lakukan analisis. Analisis sederhananya yaitu melihat berapa persen kenaikan setiap periodenya bahan baku. Maka untuk masa depan kita harus antisipasi apabila kita hendak untuk meningkatkan produksi agar penjualannya meningkat. Seperti itu. Jadi analisis laporan keuangan itu
memiliki fungsi agar kita bisa mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Sekali lagi, kita bukan meramal. Kalau meramal itu seakan-akan tidak berdasar. Adapun yang kita lakukan adalah memprediksi, yang artinya memiliki dasar-dasar. Seperti itu. Yang kedua, analisis laporan keuangan itu adalah sebagai titik tolak bagi tindakan perencanaan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian di masa datang. Tadi dijelaskan ya sebelumnya, antisipasi itu yang keduanya atau yang ketiganya adalah membuat rencana. Jadi tindakannya nanti kalau bahan baku naik di periode berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Nah, tindakan yang tepat dalam hal keuangan adalah tindakan yang menjadikan kita pada saat melakukan yang namanya pengelolaan keuangan itu akan menghasilkan yang efektif dan tentu efisien. Jadi memang itu tujuan dari manajemen keuangan. Makanya jika kita melakukan analisis harus dilakukan secara benar, harus dilakukan secara lengkap agar pada saat kita menentukan kebijakan, menentukan rencana, itu sudah kita perhitungkan sebelumnya. Misalkan di tahun depan ternyata bahan baku naik, ya memang kita sudah perhitungkan hal itu. Karena melihat tren beberapa tahun belakangan selalu naik. Begitu. Kemudian biaya transportasi misalkan. Bahan baku atau bahan bakar minyak itu selalu naik tiap tahunnya. Maka harus diantisipasi itu. Apa yang harus dilakukan? Apakah dengan cara kita mengganti mobilnya atau mengganti kendaraannya, atau kita investasi untuk dekat dengan pabrik atau dengan tempat produksi, atau bagaimana. Jadi itu alternatif-alternatif yang dipilih apabila kita memiliki analisis laporan keuangan yang benar dan juga lengkap.